Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Sama Umetris luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sudah siap untuk belajar pada hari ini? Ya. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya dipimpin doanya. Baik, sebelum mulai pelajaran, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Doa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap? Hari ini siapa yang tidak hadir? Nihil. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah siap belajar ya, Nak? Sudah. Oke, tapi kenapa setelah liburan yang laki-laki nih rambutnya pada gondrong? Kenapa? Yang laki-laki besok harus sudah dipotong rambutnya ya. Iya, kita berdiri semuanya. Berdiri semuanya, menghadap ke depan. Ikuti apa yang ibu lakukan. Kaki. Ada beberapa yang belum konsentrasi ya. Rambut. Ada beberapa yang belum konsentrasi. Coba. Luar biasa. Oke, jadi konsentrasi sudah bagus. Kita bisa mulai belajar pada hari ini. Silakan duduk kembali. Untuk hari ini kita akan belajar tentang teks biografi. Apakah sebelumnya kalian sudah pernah belajar? Apakah itu teks biografi? Sudah? Sudah. Pasti di tingkat SMP. Apakah kalian sudah pernah membuat teks biografi? Sudah. Pasti sudah paham ya apa itu teks biografi. Coba, siapa yang sudah tahu apa itu teks biografi? Silakan Avanza. Teks biografi adalah teks yang menceritakan tentang perjalanan hidup seseorang. Teks yang menceritakan tentang pengalaman hidup seseorang. Untuk teks biografi, tadi yang teman kalian sebutkan, itu ada beberapa nilai atau karakter yang bisa kita contoh dalam kehidupan kita. Contohnya tadi R.A. Kartini, itu semangatnya untuk memperjuangkan hak asasi wanita itu sangat luar biasa. Semoga kita menjadi pribadi yang maju, seperti pikirannya R.A. Kartini walaupun beliau seorang perempuan. Apalagi yang kaum laki-laki semangatnya harus lebih tinggi lagi. Oke. Untuk memulai pembelajaran atau materi pada hari ini, Ibu akan menampilkan video stimulus, yaitu tentang biografi Insinyur Soekarno. Dari biografi Soekarno yang baru saja kalian saksikan, bagaimana pendapat kalian tentang biografi tersebut? Silakan, Gle. Saya menemukan adanya aspek makna dalam biografi tersebut, yaitu bagaimana rasa nasionalisme Soekarno untuk memikirkan masa depan bangsa meskipun ia tetap berada di penjara. Oke, jadi sungguh mulia ya Insinyur Soekarno, seperti yang disebutkan oleh teman kalian Gle, bahwa aspek makna atau yang terdapat dalam teks biografi video yang baru saja kalian saksikan itu terdapat Soekarno itu masih memikirkan rakyatnya meskipun dia di dalam penjara. Sekarang kita masuk ke dalam KD dan tujuan pembelajaran. Kita mempelajari tentang KD 3.15 menganalisis aspek makna dan kebahasaan teks biografi. Ada 4 nih IPK, indikator penilaiannya. Coba bacakan, silakan Naswa. IPK 3.15.1 menentukan aspek makna dalam teks biografi. IPK 3.15.2 menentukan aspek kebahasaan
kebahasaan dalam teks biografi. IPK 3.15.3 menganalisis aspek makna dalam teks biografi. IPK 3.15.4 menganalisis aspek kebahasaan dalam teks biografi. Oke, jadi dari 4 IPK tersebut kalian harus tuntas nilainya berdasarkan KKM. Tidak boleh kurang dari KKM. Oke, sebelum kita ke materi, kita baca tujuan pembelajaran kita hari ini. Silakan dibaca untuk pertemuan yang pertama. Oh, silakan Naswa. Pertemuan pertama, melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan TPA kita, model pembelajaran problem based learning PBL, media audio visual, Canva, dan LKPD, metode diskusi, tanya jawab dan penguasaan. Metode ini mampu menentukan dan menganalisis aspek makna dan kebahasaan dalam teks biografi dengan tanya jawab dan kerjasama. Oke, demikian tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Sudah paham ya? Kira-kira apa sih kita mau belajar apa sih hari ini? Udah ada bayangan ya? Sudah. Ibu akan menampilkan di sini teks biografi tentang R.A. Kartini dan Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo. Oke, sudah dibaca dan dicermati ya, Nak ya? Sudah. Oke, kita masuk ke materi kita hari ini. Yang pertama, apa materinya kita? Oke, silakan Radit. Aspek makna teks biografi. Oke, aspek makna teks biografi itu ada berapa? Ada dua, silakan sebutkan. Dua, cara tidak langsung. Oke, dari kedua aspek makna ini, kalian sudah paham? Sudah, kalau sudah coba Ibu mau tanya sama Anggi. Anggi, pokok informasi ini maksudnya bagaimana? Jadi pokok informasi itu dari setiap paragraf kita mengambil inti atau pokoknya, lalu kita gabungkan menjadi satu kesatuan menjadi makna. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Oke, apa materi kita berikutnya? Oke, silakan. Dari keenam kaidah kebahasaan teks biografi ini, paham kan? Satu-satunya kaidah kebahasaan itu contohnya itu seperti apa, penggambarannya seperti apa? Paham ya? Paham. Untuk lebih jelasnya ada di bahan ajar yang sudah Ibu bagikan. Nanti kalian bisa baca lebih lanjut. Jadi, untuk hari ini nanti Ibu akan membagikan LKPD untuk penugasan materi kita pada hari ini. Dikerjakan secara berkelompok. Jadi nanti kita bagi kelompoknya berdasarkan kelompok bahasa Indonesia yang selama ini sudah kita bentuk dari awal semester. 9, 10. Oke, sudah duduk berkelompok. Oke, sekarang Ibu akan membagikan LKPD. Kalian berdiskusi bersama teman-teman sekelompoknya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terdapat di dalam LKPD. Mau tulis di situ nggak apa-apa, tapi udah ada di situ. Nggak usah, nggak apa-apa. Di situ aja. Giniin aja. Timpa. Kita ada 5 soal tentang tadi apakah di kita menganalisis aspek makna dan kebahasaan teks biografi. Nah, ada 5 soal, silakan dikerjakan secara berkelompok. Nggak ada aman. Oke, sudah selesai semua ya berarti ya. Kita presentasi untuk hari ini. Kami dari kelompok 5, saya akan mempresentasikan hasil kerja kami di nomor 5. Analisis aspek kebahasaan yang terdapat dalam teks biografi tersebut. Kronologinya orang ketiga tunggal, dia, kata kerja tindakan, menikah, mendapat, melakukan, mengabdikan, melaporkan, kata bersifat, terbaik, bersih, kemudiannya dari kata kerja pasif, dikenal, dilanjutkan, diawali, didalih, kata kerja mental, mengabdikan, melaporkan, kata hulu, kata depan, dan membina yang berhubungan dengan waktu. Kemudian sekarang 21 Juni 1991, 24 Desember 1966, diawali setelah kemudian 12 Agustus 2011 pada 2019. Oke, demikian presentasi dari kelompok 5. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan, kelompok 6. Apakah
aspek kaidah kebahasaan dari teks Biografi. memenuhi semua kaidah kebahasaan. Dan itu jawab dia ada 6 dan semuanya ada lengkap. Lengkap, berarti teks biografi yang kelompok 5 analisis itu ada 6 kaidah kebahasaannya, jadi lengkap ya, semuanya ada gitu. Oke, ada sanggahan atau ada yang ingin menambahkan? Tidak, cukup? Oke, silakan diakhiri dan duduk di tempat masing-masing. Oke, dari ke-6 teman kalian tadi ada 6 kelompok yang presentasi. Oke, kita sekarang nilai bareng-bareng atau evaluasi secara bersama-sama. Itu ya. Untuk kelompok 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Tadi waktu presentasi teman kalian dari kelompok lain ada yang bertanya. Dan dijawab dengan tepat juga oleh kelompok yang presentasi. Sekarang kita bahas bareng-bareng. Tadi soal nomor pertama itu menentukan aspek makna. Itu sudah paham semua ya, karena jawabannya sudah semuanya benar. Dengan cara menentukan pokok informasi dari masing-masing paragraf, kemudian disimpulkan dan terbentuklah aspek makna. Kemudian yang kedua aspek kebahasaan. Sudah benar semua juga. Ada 6 aspek kebahasaan yang terdapat dalam teks biografi. Kelompok semuanya itu sudah betul menentukan aspek makna teks biografi R.A. Kartini maupun Joko Widodo. Sudah benar ya? Nggak ada salahnya. Kemudian soal nomor 3 itu cara penggambaran karakter tokoh itu ada 2, yaitu cara langsung dan tidak langsung. Jangan sampai ketuker ya. Cara langsung itu apa? Cara langsung itu menggunakan dialog atau percakapan. Tidak langsung itu menggunakan kalimat deskripsi atau berita yang penggambaran tokohnya, untuk menggambarkan tokohnya ya. Tadi udah benar semua juga, sudah tepat. Kemudian yang nomor 4 tadi menentukan aspek makna juga dari teks biografi Joko Widodo, juga sudah betul semuanya. Kemudian yang kelima aspek kebahasaan juga betul semua sudah. Sudah semuanya pembelajaran kita hari ini dilewati dari yang tadi kita mengerjakan tugas dan presentasi. Ibu minta salah satu dari kalian untuk menyimpulkan materi kita pada hari ini. Silakan, siapa? Oh, silakan Gley. Jadi kesimpulan dari materi kita hari ini yaitu menganalisis aspek makna dan kebahasaan dalam teks biografi dengan cara mendata pokok-pokok informasi dalam teks biografi dan pola penyajian karakter unggul tokoh, dan ditandai dengan cara penggambaran langsung dan cara tidak langsung, serta memperhatikan kaidah bahasa teks biografi yang memiliki 6 kaidah. Oke, jadi sudah ya? Paham semua ya? Tidak ada pertanyaan lagi untuk pembelajaran kita hari ini? Tidak. Cara menentukan aspek makna dengan menentukan pokok informasi. Kemudian yang kedua, cara menentukan kaidah kebahasaan itu ada berapa? 6. Oke, sudah paham ya? Sudah. Silakan Anggi. Ibu tanya Anggi, apa sih aspek makna dalam teks biografi itu, cara menentukannya bagaimana? Jadi menentukan aspek makna itu, jadi pertama kita mencari ide pokok dari setiap paragraf lalu disimpulkan. Oke, sudah, berarti sudah paham ya. Naswa. Naswa mana? Iya. Cara menentukan ada 6 kaidah kebahasaan teks biografi. Ya kan? Coba disebutkan. Ada 6 kaidah kebahasaan teks biografi, coba disebutkan. Yang pertama ada apa? Menggunakan pronominan, Ya, kemudian banyak menggunakan kata kerja tindakan, banyak menggunakan kata adjektiva, banyak menggunakan kata kerja pasif, banyak menggunakan kata kerja yang berhubungan dengan aktivitas mereka, dan banyak menggunakan kata sambung, kata depan, ataupun nomina yang bersamaan dengan kata waktu. iya. Jadi itu merupakan 6 kaidah kebahasaan yang terdapat dalam teks biografi. Pembelajaran kita hari ini cukup. Untuk selanjutnya, untuk minggu depan kita akan belajar tentang mengembangkan teks biografi. Mengembangkan teks biografi. Ya.
Jadi kita materinya tetap teks biografi, hanya KD-nya berubah menjadi mengembangkan teks biografi. Oke, silahkan ketua kelas dipimpin dulu doanya. Baik, sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai, beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi besok minggu depan. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat supaya bisa masuk semua. Tetap semangat belajar. Terima kasih untuk hari ini dan kalian hati-hati di jalan. Silakan berkemas, kemudian pulang jangan lupa jendela dan korden serta lampu dan kipas dimatikan. Terus petugas piket LCD jangan lupa dikembalikan. Silakan.